Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Jikalau peringai Rasulullah, watak Rasulullah yang lemah lembut, yang tidak pernah menyakiti, kemudian ada orang yang mengaku keturunan Rasulullah tapi dengan cacian, makian yang kemudian mempropaganda, menjelek-jelekan orang, maka patut dipertanyakan apakah dia betul-betul keturunan Rasulullah atau keturunan orang Yahudi. Karena orang yang sombong dan pengkuh adalah hanya orang yang menjadi anak turun Yehuda. Yehuda itu adalah anak dari Nabi Yakub. Nabi Yakub adalah anak dari Nabi Ishak. Di antara itulah yang paling sombong adalah Yehuda, yang kemudian menurunkan orang-orang Zionis yang sangat angkuh kejam terhadap orang yang tidak berdosa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa dengan Suluh Berkah Channel. Kali ini liputan khutbah Jumat di Masjid Nurul Salam Perumahan Tiara Regency dengan mengangkat topik mengapa Rasulullah diperingati hari lahirnya atau disebut dengan Maulidun Nabi. Sebelum Anda melanjutkan menonton channel ini, jangan lupa subscribe, like, dan komen untuk berlanjutan dari tali silaturahmi kita. Selamat menyimak dan menyaksikan. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu bihi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi man irtada. Amma ba'd, fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. Faqala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Mari pada kesempatan yang teramat singkat ini, pada hari Jumat tanggal 13 September 2024 yang bertepatan dengan tanggal 9 Rabiul Awal 1446 Hijriah, sebagaimana khatib setiap kali naik ke mimbar sebelum melanjutkan khutbahnya selalu menyampaikan pesan-pesan tentang ketakwaan, kepatuhan untuk melaksanakan apapun yang telah menjadi perintah Allah dan meninggalkan apapun yang telah menjadi larangan Allah. Maka mudah-mudahan dengan ketakwaan ini Allah senantiasa membentangkan ridhonya, sehingga dengan ridhonya Allah betul-betul membebaskan kita semua, keluarga kita, anak turun kita dari ancaman siksa neraka yang sangat pedih, dan tidak ada satupun yang main-main dengan neraka. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. 3 hari lagi kita umat Islam merayakan Maulidun Nabi atau hari kelahiran Rasulullah Muhammad SAW, yang tepat 12 Rabiul Awal itu jatuh di hari Senin tanggal 12, karena Rasulullah lahir tanggal 12 Rabiul Awal, tepatnya juga hari Senin. Rasulullah hijrah pun tanggal 12 Rabiul Awal, nyampe di Madinah tepatnya hari Senin. Rasulullah wafat pun tanggal 12 Rabiul Awal, tepat hari Senin. Ini tadi saya cek bahwa Rasulullah SAW
berada di Kuba di tanggal 22 September 622, itu tepatnya hari ini, Jumat seperti ini, dan Jumat ini seperti ini pada 1446 tahun yang lalu adalah sholat Jumat yang pertama. Ada satu hal yang menjadi pertanyaan kita. Jikalau orang-orang hebat yang dirayakan adalah kematiannya, tapi kenapa hanya Rasulullah SAW yang dirayakan adalah hari kelahirannya? Di samping hari kelahiran Rasulullah itu adalah sama dengan hari wafat beliau, tapi umat Islam lebih cenderung merayakan hari kelahiran Rasulullah SAW. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah, sebagaimana diceritakan dan ditulis di dalam sirah Nabawi bahwa saat Rasulullah SAW lahir, maka di saat itu seluruh buah-buahan, seluruh pohon yang tidak pernah berbunga, seluruh buah-buah yang belum musimnya untuk berbuah, hari di mana Rasulullah lahir seluruhnya berbuah. Bukan hanya orang Quraisy aja yang menyambut gembira, alam semesta pun menyambut gembira Rasulullah SAW. Maka dalam satu tradisi, jikalau kemudian merayakan dari hari kelahiran, maka berkatnya adalah berkat buah-buahan, sebagai tanda bahwa kita gembira atas lahirnya Rasulullah SAW. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah, bahwa Rasulullah SAW sudah dinas oleh Allah di dalam Al-Quran surah Al-Ahzab ayat 21. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yawmal akhir. Liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Laqad kana lakum, sungguh-sungguh terdapat buat kamu semua, fi Rasulillah, di dalam diri Rasulullah SAW, uswatun hasanah, contoh teladan. Namun siapa yang mampu mengambil bahwa di dalam diri Rasulullah terdapat contoh teladan yang patut diteladani, yang pertama adalah liman kana yarjullah, bagi orang-orang yang mengharap ridha Allah. Yang kedua, wal yaumal akhir, orang yang percaya hari akhir, bahwa sesungguhnya kita hidup di dunia ini hanya sementara dan nanti kita akan mempertanggungjawabkan apapun yang kita lakukan di hari akhir. Dan yang ketiga adalah wa dzakarallaha katsiran, orang yang berzikir mengingat Allah sebanyak-banyaknya. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah, atas keteladanan itu patut kiranya jikalau kita renungkan apa yang ditulis oleh Imam Jamaluddin Al-Habisi di dalam kitab Al-Barakatu fi Fadlil Sa'i wal Harakah, di mana di situ tertulis bahwa kana sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam daimal bashar, orang yang betul-betul mampu berbuat manis kepada siapapun, tidak pernah menyakiti siapapun. Sahlal khalqi, orang yang penuh dengan budi pekerti luhur. Linal janib, orang yang ramah tamah, yang tidak menampakkan kekejian, yang tidak menampakkan kepahitan dalam muka ketika berhadapan siapapun, dalam suka maupun duka beliau mampu berbuat manis dan nampak ramah kepada siapapun. Laisa bifadhin, orang yang tidak bengis, wala ghalidhin, tidak kasar, wala fahashin, tidak pernah berkata kotor, wala iyabin, tidak pernah kemudian mencari aib atau membuka aib orang lain, wala madahin, tidak pernah kemudian memuji menyanjung orang berlebihan. Yajibu da'ahu, ketika dipanggil selalu menjawab dan memenuhi panggilan siapapun yang memanggil, apakah musuh atau lawan atau kawan, tetap dipenuhi panggilan itu.
yakbalul hadiyah, menerima hadiah, walau karotin, walau hanya sekedar betisnya kambing, wala jur'atin labanin, atau sekedar seteguk susu, au fahidha arnabin, atau hanya sekedar pahanya kelinci, wa yakulu wa yukafi alaiha, memakannya dan membalas kebaikan itu. Baru yaghdubu li rabbihi, jikalau agama dan Allah dihina, Rasulullah baru marah. Namun wala yaghdubu li nafsi, namun jikalau Rasulullah dihina dirinya tidak pernah marah. Di sini diceritakan bahwa satu ketika selepas Abu Bakar As-Siddiq menggantikan Rasulullah setelah Rasulullah wafat, maka khalifah Rasulullah, khalifah yang menggantikan setelah Rasulullah adalah Abu Bakar As-Siddiq. Maka kemudian Abu Bakar menanyakan kepada Aisyah, wahai Aisyah, apa yang dilakukan oleh Nabi, oleh baginda Muhammad yang belum pernah saya lakukan? Maka Aisyah menyampaikan bahwa ada wanita buta yang ada di pinggir pasar, dan setiap hari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyuapi dia dengan telatennya. Maka kemudian Abu Bakar menggantikan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk menyuapi wanita buta itu. Dan kebetulan wanita buta itu adalah bukan Muslim. Saat Abu Bakar menyuapi wanita buta itu, maka sambil ngomel-ngomel wanita buta yang renta itu, mencaci, memaki Rasulullah. Maka ketika Rasulullah dicaci dan dimaki, maka Abu Bakar merasa jengkel, dan kemudian Abu Bakar menyuapi dengan kejengkelannya. Maka wanita buta itu berkata, siapa kau? Kau bukan orang yang setiap hari menyuapiku. Maka Abu Bakar menjawab, aku adalah pengganti orang yang engkau caci dan engkau maki. Artinya apa? Saat Rasulullah dicaci sambil menyuapi pun Rasulullah tidak pernah marah dan tidak pernah jengkel. Dan inilah yang kemudian, jikalau kemudian Michael Hart meletakkan Rasulullah SAW sebagai orang yang paling berpengaruh sepanjang masa di dalam 100 tokoh yang paling berpengaruh sepanjang masa, dan Michael Hart meletakkan Rasulullah orang yang nomor pertama, adalah tidak berlebihan, karena memang budi pekerti Rasulullah SAW betul-betul menjadi dan patut menjadi teladan. Namun siapa yang dapat mengambil teladan? Hanya orang yang mengharap ridha Allah. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Maka ketika kita merayakan hari kelahiran Rasulullah, kita melakukan banyak membaca sholawat, Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli alaihi wasallim. Maka berkaitan dengan sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang sholawat ini kita kenal dengan sholawat Jibril. Satu ketika, sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Imam Nasai, bahwa satu ketika Abdurrahman bin Auf mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan kemudian berada di belakangnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah masuk masjid, kemudian saat Rasulullah sujud, Rasulullah sujudnya lama banget. Saking lamanya membuat Abdurrahman bin Auf ini merasa khawatir, jangan-jangan Rasulullah ini telah diwafatkan. Maka kemudian Rasulullah langsung mengangkat kepala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saat Rasulullah diangkat kepalanya oleh Abdurrahman bin Auf, Rasulullah berkata, malaka ya Abdurrahman, apa yang terjadi padamu wahai Abdurrahman? Faqala fadzakartu dzalik. Maka kemudian Abdurrahman mengatakan, aku mengangkat kepala engkau ya Rasul, aku khawatir jangan-jangan engkau telah diwafatkan oleh Allah. Maka kemudian kemudian Rasulullah SAW berkata, inna Jibril alaihi salatu wassalam, sesungguhnya malaikat Jibril alaihi salam qalali, berkata kepadaku, ala ubasyiruka, maukah engkau aku beri kabar gembira, annallaha azza wa jalla, bahwasanya Allah azza wa jalla yaqulu, berfirman, man shalla alaika, siapa yang bersolawat kepadamu Muhammad, sholaitu alaihi, maka aku Allah akan memberikan solawat kepadanya,
Wa man sallama alaika, dan barang siapa yang bersalam kepadamu wahai Muhammad, salamtu alaih, maka aku Allah akan memberikan keselamatan buatnya. Bahkan di dalam riwayat yang lain yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Imam Nasai, Rasulullah SAW bersabda, man shalla alayya sholatan wahidatan, siapa yang bersolawat kepadaku dengan satu solawat, sallallahu alaihi asyran, maka Allah akan memberikan 10 solawat kepada orang yang bersolawat itu. Wa rafa'a biha asyra darajat, dan sebab dia membaca satu solawat itu, Allah akan mengangkat 10 derajatnya. Wa hutta anhu biha asyra sayiat, dan sebab dia membaca solawat itu, satu solawat itu, maka Allah akan menghapus 10 dosanya. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah, maka jikalau kita merayakan hari kelahiran Rasulullah SAW, kemudian memperbanyak membaca solawat apapun, apakah solawat tiba, apakah solawat Jibril, ini adalah tanda, satu, sebagai tanda kecintaan kepada baginda Muhammad SAW, yang berharap kita nanti kelak di hari kiamat akan mendapatkan syafaat beliau dengan syafaat uzma. Yang kedua, sebagai tanda apa? Kecintaan kita sekaligus memohon Allah menurunkan rahmat buat kita semua, mengangkat derajat kita dengan mengampuni dosa kita, sehingga dimanapun kita berada, mudah-mudahan bimbingan, hidayah dan taufik Allah senantiasa menyertai kita, sehingga setiap jengkal langkah kita, setiap detak jantung kita senantiasa rindu untuk mengharap ridha Allah. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah, jikalau peringai Rasulullah, watak Rasulullah yang lemah lembut, yang tidak pernah menyakiti, kemudian ada orang yang mengaku keturunan Rasulullah tapi dengan cacian, makian, yang kemudian mempropaganda, menjelek-jelekan orang, maka patut dipertanyakan apakah dia betul-betul keturunan Rasulullah atau keturunan orang Yahudi. Karena orang yang sombong dan pengkuh adalah hanya orang yang menjadi anak turun Yehuda. Yehuda itu adalah anak dari Nabi Yakub. Nabi Yakub adalah anak dari Nabi Ishak. Di antara itulah yang paling sombong adalah Yehuda, yang kemudian menurunkan orang-orang Zionis yang sangat angkuh kejam terhadap orang yang tidak berdosa, dibunuh dan dipukul rata dengan genosida yang ada di Palestina. Karena itulah, jikalau ada orang yang kemudian mengaku sebagai keturunan Rasulullah, tentu tidak jauh berbeda. Ibarat ada seorang jenderal punya anak, maka anaknya adalah satpam, yang kemudian dia mengatakan, aku ini adalah anak jenderal, aku ini adalah anak jenderal, maka patut kiranya anak jenderal yang di situ sebagai satpam akan malu, kenapa aku tidak sehebat seperti bapak saya. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah, karena itulah di dalam Alfiyah, laisal fata liman yakunu man abahu, bukanlah seorang pemuda jikalau dia hanya membangga-banggakan bapaknya, tabalakinnal fata mayyakulu ha anadha, seorang pemuda yang hebat adalah akan berkata, inilah saya. Artinya apa? Cerminan ubudiyah kita, kesolehan secara spiritual dan ritual serta sosial akan menentukan kadar kepatuhan dan ketakwaan. Karena Allah sendiri dalam Al-Quran, inna akramakum indallahi atqakum, orang yang paling mulia di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Kemuliaan seseorang tidak dilihat dari siapa orang tuanya, berapa harta kekayaannya, tapi yang dilihat adalah orang yang paling bertakwa, orang yang melaksanakan segala perintah Allah dan meninggalkan segala larangan Allah. Itulah, semakin kita tinggi ketakwaan kita, berarti kita semakin mulia di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Illal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Barakallahu wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima finnal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qouli hadza astaghfirullahal azim innahu wal ghafurur rahim.